Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pertumbuhan produk domestik bruto dan pembentukan modal tetap bruto pemirsa dari 2016 sampai dengan 2020. Di mana di 2020 untuk posisi PMTB ada di 5,5%, sementara PDB-nya di 5,1% pemirsa. 2019 sama-sama di 5%, kemudian di 2018 6,7 dan 5,2%, 2017 di 6,2 dan 5,1%, 2016 di 4,5 dan juga 5%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat 5 penghambat utama investasi di Indonesia. Yang pertama adalah instabilitas kebijakan, ini persentasenya 8,6, infrastruktur tak memadai 8,8%, akses pembiayaan 9,2%, inefisiensi birokrasi 11,1%, dan korupsi ini paling tinggi pemirsa di 13,8%. Ini sumber dari World Economic Forum di 2018. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga ekspor impor Indonesia Januari sampai Maret 2021. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di Januari, posisi ekspor di 15,3 miliar dolar Amerika Serikat, impor di 13,3 miliar dolar Amerika Serikat. Begitu juga dengan Februari dan Maret, di mana secara kesimpulan grafisnya adalah posisi dari ekspor ini jauh lebih besar dibandingkan dengan impor pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda perkembangan Januari sampai Maret di 2021. Nanti juga kita akan singgung bagaimana seberapa besar potensi ekspor untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa informasi grafis dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Telisa Valianti yang merupakan ekonom Universitas Indonesia. Ibu Telisa, kita lanjutkan kembali, Bu. Ya, menyambung perbincang kita di segmen sebelumnya, Ibu Telisa, investasi salah satu sektor andalan oleh pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah PPKM darurat dan di tengah konsumsi masyarakat diprediksi akan paling terdampak begitu. Tadi sudah Anda jelaskan jenis investasi apa saja. Tadi juga sebutkan jenis investasi yang beroperasi sepanjang pandemi yang cukup diuntungkan, kemudian juga ada dari sisi digital. Nah, dari sisi kesiapan seperti apa Ibu Telisa untuk investasi yang ada di sektor ini sebagai penopang ekonomi, Bu? Ya, salah satu yang dicanangkan juga di dalam UU CK itu adalah penyederhanaan perizinan ya. Jadi salah satu faktor yang juga tadi mungkin juga penghambat selama ini kan kita ease of doing business kita adalah perizinan. Nah, perizinan itu berupaya untuk disimplifikasi. Nah, bagaimana kita juga menyiapkan perizinan, pemerintah juga 1 Juli kan sudah meluncurkan OSS. Nah, kita berharap OSS yang lebih mudah tadi akan memudahkan proses perizinan investasinya. Jadi dari sisi awal mau mendirikan investasi itu lebih dipermudah. Kemudian yang kedua tentu dari sisi insentif perpajakan. Nah, pemerintah pun sudah menyiapkan berbagai macam skema insentif perpajakan untuk sektor-sektor yang akan mendorong ke arah perekonomian kita ya. Kalau misalkan sektor itu kemudian bisa melakukan R&D itu dapat tax deduction, super deduction tax 300%. Misalkan nah, itu kan untuk mendorong agar untuk melakukan investasi ini lebih terakselerasi lagi. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi kesiapan SDM. Nah, kita juga harus menyiapkan SDM yang unggul karena kan ini butuh tenaga kerja ya. Jadi tenaga kerja yang kita siapkan ini misalkan kita sudah ada program dari Kemenkominfo itu mungkin untuk talenta digital, menyiapkan terus dari sisi menyiapkan entrepreneur-nya ya, kemudian juga infrastruktur logistiknya, kemudian juga tentunya infrastruktur terkait dengan telekomunikasinya sendiri. Kalau misalkan untuk sektor digital kan misalkan bagaimana dengan bandwidth-nya, BTS-nya, dan misalkan sekarang lagi berkembang 5G gitu, bagaimana menyiapkan 5G ke depannya. Nah, ini juga yang harus terus untuk didorong. Makanya pemerintah punya program-program prioritas di dalam PEN juga yang untuk dicanangkan. Nah, salah satunya ini adalah untuk agar investasi ini lebih bisa terdorong gitu. Nah, kita punya target di 2022 ICOR kita semakin menurun. Nah, ICOR itu menunjukkan efisiensi investasi. Nah, dengan semua ini kemudahan perizinan, infrastruktur logistik yang diperbaiki, itu juga berharap nanti bisa menekan ICOR kita sehingga cost of investment di Indonesia itu menjadi semakin murah sehingga investor menjadi semakin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia seperti itu. Jadi
kita sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang menyatakan siap untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan kita terus, terutama misalkan di mobil listrik juga ya. Sekarang kan energi ramah lingkungan, itu juga mobil listrik menjadi salah satu, dan juga industri baterainya ya, beserta dengan industri baterainya. Nah, itu juga akan mendorong investasi di Indonesia, salah satunya yang besar-besar ya kalau kita bicara seperti itu. Baik. Untuk investasi yang besar. Oke, dari sisi persiapan begitu Ibu Tulisa, tapi kita butuh untuk jangka pendek Bu di 2021 ini, apakah mungkin terlaksana atau memang sudah berjalan sampai sejauh ini? Ya, kalau OSS kan sudah berjalan, per Juli ini sudah berjalan, jadi cuma waktunya pas banget 3 Juli kita PPKM, 1 Juli OSS. Tapi kan dengan sistem yang online, kegiatan-kegiatan investasi, perizinan itu kan bisa dimudahkan. Nah, kebetulan kan artinya dengan kondisi kita sekarang lagi PPKM kan perizinan investasi masih bisa berjalan. Nah, tapi nanti bagaimana dari realisasi investasi? Misalkan kalau berhubungan dengan pabrik-pabrik ya, nah itu pabrik-pabrik yang bisa dijalankan tentu adalah pabrik-pabrik yang ada di luar Jawa, misalkan bisa diutamakan dulu, itu bisa berjalan. Nah, bagaimana dengan pabrik-pabrik atau kegiatan-kegiatan yang ada di Pulau Jawa? Nah, itu kan pemerintah sendiri sudah memberikan keleluasaan kalau itu untuk pabrik, kemudian untuk sektor yang esensial, kemudian sektor yang kritikal, itu kan memang tetap masih bisa menjalankan dengan prokes yang sangat ketat. Nah, jadi kita harus mendorong seperti program-program vaksinasi, kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan di pabrik-pabrik yang harus berjalan itu, yang masih bisa kita dorong, itu harus kita dorong tuh bagaimana kita menjaga kesehatan karyawan-karyawan pabriknya, terus kemudian menjaga agar logistik di pabrik tersebut masih bisa berjalan seperti itu. Jadi memang harus didukung mungkin penanganan-penanganan kesehatannya juga di sektor-sektor yang ingin didorong investasinya itu juga harus menjadi prioritas seperti itu. Baik, selain dari sisi investasi, ekspor juga tampaknya akan diandalkan oleh pemerintah untuk menopang dari pertumbuhan ekonomi. Melihat performa dari ekspor kita dalam beberapa waktu terakhir ini, bagaimana Anda melihat kontribusi ekspor atau potensinya terhadap pertumbuhan ekonomi di 2021 ini? Ya. Salah satu hal yang positif dari pandemi ini dan neraca dagang kita surplus ya, karena impor kita menurun jauh, terus kemudian ekspor kita masih tinggi terutama untuk komoditi. Jadi untuk komoditas-komoditas tertentu ya, dalam kondisi pandemi ini demand terhadap komoditi seperti batu bara, nikel, CPO, sawit yang memang menjadi andalan Indonesia itu memang mengalami peningkatan, ditopang juga oleh harga komoditasnya yang meningkat dan volume ekspornya yang meningkat. Jadi kalau kita lihat di sini ekspor juga akan terus didorong untuk yang tadi komoditasnya memang sedang mengalami kenaikan, kemudian juga ekspor yang berbasiskan hilirisasi itu juga pemerintah bilang akan mendorong. Jadi sektor-sektor yang bernilai tambah besar dan juga bisa melakukan hilirisasi, dan ekspor non migas itu juga terus untuk didorong, meskipun migas juga terus kita dorong juga, tapi yang non migasnya juga ini terutama yang untuk sektor yang hilirisasi tadi itu kita terus dorong ya. Ekspor industri kita kan juga meningkat. Nah, kita berharap dengan adanya pandemi ini pola dari surplus ini tetap terjaga, jadi bahwa kita menjaga agar kalau bisa neraca dagang kita tuh tetap surplus gitu. Jadi artinya dan kemudian juga brand-brand lokal, karena Pak Presiden sendiri sedang punya program untuk local brand itu untuk ditingkatkan. Jadi itu juga untuk mengurangi impornya. Jadi dari sisi ekspor tapi juga dari sisi untuk menekan impor tuh dari sisi ya masyarakat mulai mencintai lokal produk kita gitu. Karena kita juga tidak kalah, Indonesia juga punya brand-brand, tapi tetap tidak merugikan dari sisi perdagangan internasional ya. Jangan sampai juga kita menciptakan kebijakan yang menimbulkan retaliasi dari negara lain. Tapi tetap artinya kita juga berupaya untuk shifting dari kalau ada produk-produk domestik yang berkualitas itu juga agar menekan impornya. Nah, terus kemudian dari sisi ekspor kita juga mendorong agar lokal brand kita juga bisa ekspor. Pemerintah juga sekarang punya program mendorong UMKM untuk melakukan ekspor. Jadi dari sisi pembiayaan kan perbankan sekarang sudah ditingkatkan dari 20% ke 30% untuk mendorong UMKM. Nah, termasuk juga UMKM yang akan melakukan ekspor. Jadi kita juga mendorong agar UMKM kita juga bisa terlibat di dalam value chain internasional untuk ekspor ini gitu. Itu juga yang sedang menjadi program. Ya di 2021 ini juga kita berharap itu sudah berjalan ya, program-program pendampingan kepada UMKM untuk melakukan ekspor itu juga sudah didorong seperti itu. Nah, ekspor-ekspor kita juga belakangan ini yang nanti akan didorong ke depan, misalkan ekspor emas batangan gitu misalkan ya, itu karena untuk mendorong, karena demand emas juga di dalam kondisi pandemi, karena emas itu sebagai hedging terhadap uncertainty itu juga semakin meningkat. Nah, ini berhubungan dengan rencana pemerintah misalkan untuk mendirikan bullion bank. Nah, dengan itu akan mendorong ekspor untuk emas dan perhiasan. Nah, itu juga
salah satu yang terus untuk didorong. Selain nanti kita juga bicara ekspor hilirisasi ya terkait dengan baterai listrik dan lain sebagainya. Itu juga terus didorong. Ya, lebih ditopang dengan situasi harga komoditas yang memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, harga batu bara yang terus mencetak rekor, kemudian juga harga minyak mentah yang terus mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah pandemi. Ibu Telisa, menarik, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti kita akan coba bahas, Ibu Telisa, ketika skenario ini berjalan baik, kontribusinya seperti apa terhadap pertumbuhan ekonomi? Apakah cukup mengimbangi dari sisi konsumsi yang mengalami penurunan, atau ini lebih hanya sebagai bantalan supaya ekonomi tidak terkoreksi cukup dalam? Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa telah bersama kami.